Hai teman-teman, terima kasih sudah mampir di YouTube channel Jadi News ini. Baik, kali ini kita mencoba beranjak dulu dari pembahasan politik ke pembahasan yang lainnya. Karena emang suasana sekarang ini masih suasana kampanye, itu pun hanya sebatas menawarkan program-program saja dan obral janji-janji manis untuk para pendukungnya masing-masing. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang kemarin sempat ramai diperbincangkan oleh banyak orang, yaitu putusan MK soal batas usia untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sebenarnya pembahasan kali ini agak sedikit terlambat, bukan hanya sedikit tetapi sangat terlambat, karena emang putusan MK kemarin disahkan pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Tetapi tidak masalah, karena putusan MK ini sangat menarik untuk kita bahas lagi. Dari hasil putusan MK kemarin menuai banyak pro dan kontra. Akhirnya banyak isu yang berkembang di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan intervensi dari kekuasaan lah, putusan hasil proyek politik lah, bahkan ada yang mengatakan adanya politik dinasti. Terlepas dari itu semua, mari kita lihat video berikut ini. Bukan soal bangsa, ini soal hukum. Saya dilengsarkan secara politis. Secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Dari cuplikan video tadi, tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Saya di sini tidak mengaitkan antara peristiwa lengsernya Gus Dur dari kursi presiden dengan hasil putusan MK kemarin mengenai batas usia capres-cawapres. Tapi saya di sini ingin menggarisbawahi soal putusan MK mengenai batas usia capres dan cawapres. Kalau emang bukan proyek politik, kenapa putusan MK tersebut tidak dibatalkan? Yang jelas-jelas melanggar kode etik berat. Dan kalau emang bukan proyek politik, kenapa putusan tersebut masih dijalankan? Yang mana kata Yusril Iza Mahendra, putusan tersebut adalah cacat hukum. Untuk menjawab itu semua, mari kita lihat video kali ini. Tapi sesudah itu apa upaya yang Anda lakukan? Nggak ada. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya nggak ada yang ditindak toh. Ketika saya melihat video tersebut, jujur saya sangat merinding pada saat Gus Dur secara emosional mengatakan bahwa bangsa ini penakut untuk bertindak kepada yang salah. Ini menunjukkan bahwa masih ada orang-orang dengan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya rela merusak segala tatanan yang sudah disepakati bersama. Mereka-mereka tersebut, kata Gus Dur, adalah orang-orang penakut. Takut akan jabatannya yang hilang, takut akan popularitasnya yang hilang, dan takut akan pengikutnya yang nantinya akan hilang. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia cerdaslah di dalam memilih pemimpin nantinya. Pilihlah pemimpin yang berani bertindak kepada hal-hal yang salah, walaupun jabatannya menjadi taruhannya. Kita harus belajar dari Gus Dur, yang mana Gus Dur merelakan jabatannya sebagai presiden demi keutuhan bangsa dan negara. Walaupun secara hukum Gus Dur tidak bersalah. Merdeka.